Halo teman-teman Derkat Vlog, apa kabar? Gue doain kalian semua pasti sehat sekeluarga. Hari ini kita akan ngebahas SUV terbesar dari Mazda, yaitu Mazda CX-9. Secara global, CX-9 ini termasuk ke dalam kategori crossover SUV medium. Tapi untuk di Indonesia, dia tergolong SUV ukuran besar. Dan yang hari ini gue bawa ke sini adalah varian AWD atau all-wheel drive. Dan menurut gue, all-wheel drive itu sangat banyak berbicara untuk membawa kita melihat pemandangan alam Indonesia yang begitu luar biasa. Nah teman-teman, kayaknya kalau gua ngebahas secara umum apa saja fitur yang ada di Mazda CX-9 ini, rasanya udah banyak teman-teman yang tahu. Jadi gua akan mencoba untuk membahas lebih dalam beberapa hal yang menurut gua menarik. Tapi sebelumnya, boleh ya, kita recap dulu secara umum ada apa aja di Mazda CX-9 ini. Sebagai SUV terbesar dari Mazda, CX-9 baru saja mengalami facelift di tahun 2021 ini. Variannya terdiri atas front-wheel drive dan juga all-wheel drive. Pada varian all-wheel drive, ia mengalami penyegaran pada eksterior, seperti misalnya desain grille dan juga desain velg. Interiornya pun kini terlihat semakin mewah. Ia memiliki konfigurasi 7-seater, menggunakan jok Nappa leather, dan panel kayu asli yang mempertegas kesan elegannya. Selain itu, peredaman kabin juga ditingkatkan agar lebih kedap lagi. Mesin bensin 2500 cc turbonya kini juga mengalami peningkatan tenaga, yang kemudian disalurkan ke transmisi otomatis 6 percepatan dan dilanjut ke 4 buah rodanya. Untuk fitur safety aktifnya, yang kini bernama iActive Sense, kini juga hadir semakin lengkap. Ya tentunya agar pengemudi semakin awas dan mengurangi resiko kecelakaan di jalan. Yang pertama, kita akan ngebahas tentang konsistensi desain. Jadi, sekarang ini Mazda mengaplikasi bahasa desain yang bernama Mazda Kodo. Mazda Kodo ini adalah ekspresi unik dari Mazda yang menggabungkan keindahan dan juga kecepatan. Nah, semenjak desain bahasa Mazda Kodo ini, kurang lebih modelnya hampir mirip semua teman-teman. Mau yang CX-9, CX-5, CX-3, dan model yang lainnya lagi. Ya, paling bedanya hanya tipis-tipis saja. Karena dia konsistensi dalam menggunakan desainnya, kita akhirnya melihat sebuah karakter yang kuat dari Mazda sekarang ini. Karena mau orang awam lihat di jalan, mau yang CX-3 atau yang CX-5 dan lain-lain, orang udah bisa nebak, oh ya, ini adalah mobil Mazda. Tapi di satu sisi, karena dia konsisten dengan desainnya sama semua, mungkin bagi orang-orang yang pengen ngelihatnya tuh model-model Mazda itu terlihat desainnya beda-beda, akhirnya justru malah sedikit kurang suka. Karena pada akhirnya kalau kita suka dengan Mazda dan kita mungkin mau ngoleksi beberapa modelnya, kurang lebih bentukannya hampir sama semua. Nggak cuma di bagian depan aja, tapi termasuk juga di bagian sampingnya teman-teman. Kalau kita lihat antara yang CX-9 dan versi SUV yang lebih kecil lainnya lagi, hanya beda di ukurannya aja. Kayak misalnya beda di panjangnya. Tapi sementara secara desain keseluruhannya ini ya kurang lebih kayak orang ngelihatnya nggak ada bedanya yang cukup signifikan. Oh iya, satu hal lagi teman-teman. Karena bentuknya juga kurang lebih sama, dari mulai CX-3 sampai CX-9, yaitu bentuk bodi yang menurut gue sangat memperlihatkan crossover SUV sejati. Pada akhirnya, ada sebagian orang yang mungkin juga gue kenal, menanyakan, apa benar SUV ini 7-seater? Karena dari bentukannya, seakan-akan kayak ya udah cuma 5-seater aja. Padahal dia emang masih ada kursi untuk yang barisan ketiga. Walaupun menurut gua nggak terlalu luas juga, baik untuk headroomnya terutama, karena bentuk dari desain bodinya itu layaknya crossover SUV sejati yang dia lebih menurun di bagian belakangnya. Itu di satu sisi ada orang yang suka juga, karena ternyata nggak semua orang suka dengan SUV yang desainnya terlalu mengotak. Kalau yang desain kotak kita tahu dan wajar
kalau bisa 7-seater, tapi kalau yang bentukannya udah semakin kelihatan sleek, semakin aerodinamis itu emang membuat sebagian orang bertanya ya, oh ini ada ya bangku baris ketiganya. Dan ternyata emang di CX-9 ada. Yang kedua, kita akan ngebahas tentang kemampuan jelajah tinggi. Seperti gue sempat sampaikan mungkin dari beberapa video sebelumnya, sekarang ini, terutama semenjak masa pandemi, semakin banyak keluarga yang ingin beraktivitas itu keluar ruang atau outdoor activity. Misalnya kita road trip keluar kota, kita main sepeda gunung, atau bisa juga camping. Dan itu semua ngebuat kebutuhan keluarga di Indonesia untuk bisa menjangkau lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan alam indah itu semakin tinggi. Dan kalau kita ngomongin untuk menjangkau lokasi yang medannya itu off-road, SUV nggak cuma yang 4x4, tapi yang AWD atau wheel drive itu juga berbicara banyak. Karena walaupun mungkin yang 4x2 bisa kita pakai ke tempat untuk wisata, tapi kalau kita pakai AWD atau 4WD, jangkauannya akan bisa lebih jauh. Kita bisa mencapai ke tempat-tempat yang mungkin SUV yang 2WD udah nyampe situ aja atau yang 4x2, tapi yang AWD atau 4WD-nya bisa sampai ke tempat atau ke titik yang lebih jauh. Dan sekarang ini teman-teman, banyak juga keluarga di Indonesia yang kepengen road trip atau kegiatan outdoor ke alam, itu tetap menggunakan SUV kesayangannya. Jadi ada juga yang, aduh tetap pengen pakai SUV gua yang mewah, jadi gua nggak pengen cari mobil lain lagi untuk itu. Jadi itu dia sekarang pun, walaupun crossover SUV kayak gini peruntukannya lebih dalam kota, tapi bukan berarti dilarang ya atau tidak sah untuk kita ajak melihat keindahan alam kayak gue hari ini. Yang ketiga, kita akan mengupas teknologi Skyactiv. Jadi Skyactiv ini adalah teknologi dari Mazda yang berada di mesin, di transmisi, di sasis, dan juga di bodi. Jadi Skyactiv ini adalah teknologi yang berusaha memberikan sinergi yang maksimal antara cara kita berkendara dan kendaraannya itu sendiri. Tapi sekarang, gue akan coba fokusin dulu untuk Skyactiv pada mesin. Jadi Skyactiv pada mesin, kayak misalnya yang di sini Skyactiv G, dimana kalau G itu gasoline ya, yang bensin, dia itu teknologinya bisa membuat mesin, torsi pada RPM bawahnya itu lebih besar atau lebih tinggi, tapi juga efisiensi BBM-nya juga bisa optimal. Caranya gimana? Yaitu dengan membuat kompresi mesinnya lebih tinggi. Jadi kompresi mesin Skyactiv itu rata-rata lebih tinggi dari mobil bensin lainnya, di sekitaran 13:1. Sementara kalau kita tahu kompresinya itu jadi lebih tinggi, biasanya itu kita lebih gampang ngelitik kalau nggak dapat BBM yang oktannya juga tinggi. Caranya gimana? Ya kalau orang zaman dulu biasanya nyetel pengapiannya ya, gitu, timing pengapiannya. Tapi kalau misalnya di sini, ya si insinyur Mazdanya itu ngoptimalinnya dari ngebikin yang namanya pistonnya itu bentuknya lebih sesuai. Kalau nggak salah dibikin lebih cekung gitu ya, supaya dia bisa minimalisir yang namanya knocking. Maaf sedikit teknis jadinya. Selain itu, buat exhaust manifoldnya, terus juga untuk injektornya, itu disesuaikan supaya walaupun kompresinya tinggi, dia itu nggak mudah knocking. Tapi kalau yang di CX-9 ini, dia pakai mesin Skyactiv-nya itu yang turbo. Jadi kompresinya nggak setinggi yang non-turbo, yaitu berada di 10,5:1. Sementara untuk tenaganya di sekitar 240 HP dan torsinya di 420 Nm. Yang keempat, kita akan membahas perbandingan dengan Hyundai Palisade. Keduanya memang menjadi kompetitor yang cukup hot sekarang ini. Dan kebetulan banget, gue udah mencoba keduanya untuk perjalanan jarak jauh keluar kota. Apa yang gue suka sebenarnya kurang lebih seperti ini. Kalau untuk ngomongin bodinya, emang selera. Ada yang lebih suka ngotak, yaitu di Palisade. Ada yang lebih suka bentuknya tetap seperti crossover SUV sejati, ya itu ada di CX-9. Buat mesin, emang lebih enak dan lebih nyaman yang ada di CX-9. Bukan cuma tenaga kudanya aja yang lebih besar, sekitar 30 HP, tapi juga karena dia pakai bensin, jadi jauh lebih minim suaranya dan getarannya juga lebih senyap. Selain itu, kalau kita ngomongin untuk masalah nyetirnya itu memang lebih sporty atau lebih terasa bisa dipakai dalam kecepatan tinggi itu di
CX-9 ini. Tapi kalau kita ngomong untuk space di dalamnya, itu emang lebih enak yang ada di Palisade, karena nggak cuma di posisi depannya aja yang terasa lebih spacious atau lega, tapi juga kita ngomong di baris kedua atau di baris ketiganya, itu emang lebih lega di Hyundai Palisade. Sementara kalau buat fitur-fiturnya, ini emang masih pada beda-beda tipis. Tapi kalau gue boleh sedikit kasih note, untuk fitur yang berbau dengan kemudahan kita dalam off-road dengan SUV, itu lebih ada di Palisade. Karena kalau di CX-9 ini, nggak ada terrain mode-nya ya. Jadi nggak ada selektor untuk memilih kita ini lagi mau nyetir di lumpur, di batu, di pasir, nggak ada seperti itu. Nah, buat ngomongin handling, gue akan ngebahas lebih dalam lagi begitu gue duduk di kursi depan. Oke, kita bahas yang kelima sekarang ya. Oke, assalamualaikum. Kayak gue bilang tadi, yang kelima kita akan membahas tentang handling sporty dan fitur anti lelah. Haha, apa itu? Kita ngomongin dulu buat handlingnya teman-teman. Jadi kayak gue bilang, handlingnya itu terasa lebih sporty, didapat dari beberapa hal. Pertama adalah posisi duduknya yang lebih terasa seperti kita nyetir sedan. Walaupun gitu, kita tetap bisa memiliki visibilitas yang bagus, mau ke depan atau ke samping. Kedua, handling sportinya itu didapat dari suspensinya yang lebih firm. Sebenarnya kalau untuk suspensi penggunaannya sama teman-teman, kayak di kompetitornya, bagian depannya pakai McPherson, yang belakangnya itu pakai multi-link. Selain itu, adalah steeringnya yang lebih responsif. Jadi dengan steering lebih responsif, saat kita mencoba untuk menggerakkan ke kanan kiri, baik secara tiba-tiba misalnya gitu, dia itu membuat karakternya semakin nggak seperti gue lagi nyetir mobil keluarga, tapi lebih ke arah mobil yang gennya itu lebih ke arah balap. Dan itu yang emang gue rasain di Mazda ada, walaupun sebenarnya ini adalah sebuah SUV yang sangat bongsor, yang mungkin lebih banyak dipakai santai oleh suami atau istri untuk membawa keluarga di dalam kota. Tapi ternyata buat dibawanya, ini menurut gue cukup berasa bedanya dari kompetitornya, yaitu Hyundai Palisade, yang menurut gue benar-benar kerasa seperti nyetir SUV bongsor. Nah, di satu sisi teman-teman, Mazda itu punya teknologi yang namanya G-Factoring Control. Ya, semacam stability control ya. Jadi, kalau gue bisa artiin dengan gampang, dia adalah teknologi yang dapat merasakan gaya gravitasi, mau ke arah depan, belakang, untuk si mobil ini bisa nyesuaiin ke 4 roda yang ada di mobil ini. Ya, masih di mobil lain rodanya. Jadi teman-teman, fitur ini sebenarnya juga berguna kalau kita banyak bepergian keluar kota, terutama yang jalanannya berkelok-kelok. Ambil contoh kayak gini teman-teman. Kalau misalnya kita mau ngebelok, waktu masuk tikungan, kita kan ngebelokin setir. Si mesin dia akan ngebaca untuk ngurangin torsi atau tenaganya ke roda depan. Dengan begitu, mobilnya akan lebih nunduk. Karena mobil lebih nunduk, pada akhirnya traksi ke ban depannya bisa lebih maksimal. Itu kalau di balap itu jadi satu hal yang sangat penting, di mana kita memberikan beban lebih ke ban depan saat membelok, ya supaya kita nggak understeer. Sementara proses itu juga berlanjut saat kita mulai nikung, habis itu keluar tikungan, dia akan mengoptimalkan tenaga ke 4 roda yang ada supaya si mobil ini traksinya dan handlingnya tetap bisa optimal. Terus kenapa gue bilang lebih nggak mudah lelah? Karena kita nggak akan banyak koreksi teman-teman. Kayak misalnya kita ngomongin keluar tikungan. Keluar tikungan itu kita masih ada yang namanya bodinya itu masih jajan ya, masih ada reboundnya, ada bouncingnya gitu. Kita nyesuaiin lagi setirnya pas keluar tikungan. Dengan teknologi G-Factoring Control itu, kembali lagi si komputer akan menyesuaikan tenaga keempat bannya. Jadi keluar tikungan pun istilahnya kita nggak terlalu banyak koreksi, udah tinggal langsung lurus lagi, dan mobilnya nggak ada yang namanya jajan lagi ya. Bodinya atau gayanya masih ada geol-geol ke sampingnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan terakhir, teknologi AWD-nya itu sendiri yang bernama iActive All-Wheel Drive. Jadi sebenarnya kalau teknologi All-Wheel Drive ini kurang lebih nggak terlalu beda jauh teman-teman sama di SUV modern yang juga menggunakan All-Wheel Drive. Dia sama-sama fully elektronik untuk ngebaca pembagian torsi atau tenaga ke 4 rodanya. Tapi bedanya, kalau yang di Mazda ini, mereka mengklaim mereka itu dalam membaca si permukaan ban di tiap 4 roda ini lebih cepat
sampai 200 kali dalam 1 detik. Itu berarti perpindahan tenaganya akan bisa lebih responsif lagi. Karena untuk ngebedain AWD yang bagus sama yang enggak, itu adalah seberapa responsif atau seberapa cepat dia mindahin tenaga ke roda yang lebih ngebutuhin traksi. Kalau yang jelek atau bahkan yang zaman-zaman dulu sebelum elektronik, itu masih terasa telat ya teman-teman. Jadi kita udah nyangkut sekian saat, baru deh dia bekerja dengan semestinya. Kurang lebih kayak gitu. Oke deh teman-teman, paling sekian dulu untuk kita nge-review Mazda CX-9 all-wheel drive-nya. Sebelum gua kembali ke Jakarta, gua akan jalan-jalan dulu untuk menghabiskan sore ini sambil menikmati pemandangan alam yang indah. Semoga video tetap bisa bermanfaat buat teman-teman semua, ada informasi baru yang bisa kalian dapat, dan pastinya gue selalu doain kalian semua dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sampai ketemu lagi di video The Car Vlog berikutnya. Dadah, assalamualaikum. Wah, senang sekali rasanya hari ini. Bisa jalan-jalan dengan Mazda CX-9 untuk melihat berbagai pemandangan alam yang indah. Dan apa yang saya rasakan di hari ini sangat layak untuk menutup hari sembari berjalan balik untuk pulang ke rumah di perkotaan.